Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Kisah-kisah dari Via selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jember, Jawa Timur. Kerajaan gaib di Sungai Bedadung, Jember. Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 1990-an. Malam itu, udara di desa Kasihan terasa sejuk. Angin bertiup lembut, menggerakkan daun-daun dan pepohonan. Suara kendaraan yang melintas saling beradu. Sesekali, suara klakson bus antar kota terdengar nyaring. Sesekali, terdengar suara tukang beca yang berebut penumpang saat bus berhenti menurunkan penumpang. Jalanan itu tidak begitu besar, tapi menjadi jalan utama penghubung antar kabupaten. Beberapa pedagang kaki lima masih berjualan di pinggir jalan. Tepat di timur desa Kasihan, ada sebuah sungai panjang yang menembus hingga ke Laut Puger. Jembatan penghubung antar dua desa, yaitu Desa Kasihan Timur dan Desa Kasihan itu sendiri. Konon, nama Kasihan itu diambil dari seorang janda yang menjadi legenda bernama Bu Kasiman. Makamnya juga masih ada dan dikeramatkan oleh warga desa. Berada di perbatasan antara Desa Kasihan dan Desa Uringin Teluk. Malam itu, seorang pemuda sekitar 20 tahunan tengah memancing di sungai tepat di sebelah utara. Banyak desas-desus tak boleh memancing atau mandi di daerah itu, akan tetapi mendengar cerita dari temannya yang banyak mendapatkan ikan saat memancing di sana, pemuda yang bernama Darman itu tidak peduli. Baru saja dia melemparkan pancingnya ke dalam sungai, tiba-tiba saja pancingnya bergoyang, pertanda ada ikan yang sudah terkena umpannya. Darman segera menariknya dan benar saja, ikan nila berukuran besar. Widih, gede banget, gak rugi nih, aku nekat mancing di sini, seru Darman. Hawa dingin semakin menusuk. Tiba-tiba saja bulu kuduk Darman meremang. Akan tetapi dia tak peduli dan terus melempar pancingnya berkali-kali, dan berkali-kali pula ia mendapatkan ikan yang berbeda-beda dan berukuran sangat besar. Kalau begini terus, mak gak usah beli lauk, lumayan bisa hemat uang, ujar Darman semakin bahagia. Sebagai anak pertama, sudah menjadi kewajiban Darman untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua dan juga adik-adiknya. Tak ada KB, apalagi bagi keluarga yang kekurangan. Seperti keluarga Darman, ia sendiri memiliki 5 saudara. Saat itu, ada seorang laki-laki yang tak sengaja melihat Darman. Ia pun dengan susah payah turun dan menghampiri Darman. "Leh, ngapain kamu di sini, Leh?" tanya laki-laki itu menggunakan logat Madura kental. Memang sebagian warga di daerah itu ada yang berasal dari Jawa dan ada juga yang berasal dari Madura. Darman menoleh dan tersenyum. "Mancing, Leh? Masa gak lihat? Nih, aku banyak dapat ikan, Leh," jawab Darman sedikit angkuh. Laki-laki itu hanya berkacak pinggang sambil menggelengkan kepalanya.
Dia melihat ke jaring yang Darman bawa dan memang benar banyak ikan dan besar-besar. "Sudah lama kamu di sini, Leh?" tanya laki-laki itu lagi. Dia juga masih penasaran. "Belum ada 2 jam, Leh," jawab Darman tanpa menoleh. "Pulang. Tempat ini tidak baik. Kamu gak tahu apa? Kalau banyak orang hilang kalau mancing di sini. Banyak buaya. Bisa jadi nanti kamu jadi santapannya." Akan tetapi, Darman tak peduli. Ia justru mengusir laki-laki itu dan menganggap sudah mengganggu dia. "Ya wes, mon bede apaan engkau tak tanggung jawab Peringat laki-laki itu dan segera naik. Suasana mendadak aneh. Laki-laki itu sebenarnya tak tega. Hanya saja sikap angkuh Darman tadi membuat dia kesal. Dia langsung saja pergi, meninggalkan Darman yang masih asik memancing. Darman berjalan lebih ke utara. Dia berpikir mungkin akan lebih banyak lagi ikan-ikannya. Namun hawa dingin semakin menusuk dan suasana di utara semakin sepi sebab sudah masuk di kawasan persawahan tanpa pemukiman warga. Darman memilih untuk duduk lagi dan melemparkan pancingnya ke sungai. Di sana arus derasnya berbeda dengan yang sebelah selatan. Sambil menunggu ikan memakan umpannya, Darman menyalakan sebatang rokok lalu duduk bersandar di pohon. Udara malam semakin dingin, angin juga kencang. Samar-samar Darman mendengar suara gesekan seperti orang yang sedang berjalan di atas rumput liar. Darman sontak menoleh ke arah sumber suara, akan tetapi aneh, tak ada apa-apa, hanya dedaunan yang bergoyang saja. Paling cuma pikiran aku aja. Lagian mana ada hantu di sungai, batin Darman berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pancing Darman bergoyang hebat. Dia pun bangkit dan hendak menariknya, akan tetapi aneh. Pancing itu tiba-tiba saja lepas dan bergerak mengikuti arus. Hujan tiba-tiba saja turun, mulanya gerimis, namun lama-kelamaan berubah menjadi deras. Darman terus saja mengejar pancing yang terlepas sebab itu bukan pancing milik dia, melainkan milik temannya yang ia pinjam sore tadi. Jangankan untuk membeli pancing, untuk makan saja tak cukup. Karena rasa ingin memancing besar, terpaksa ia meminjam pada teman dekatnya. Sial banget sih aku, gerutu Darman. Hujan semakin lebat, bajunya kini sudah basah kuyup. Jarak penglihatan semakin dekat. Darman sesekali mengerjapkan matanya. Seret! Pekik Darman, kakinya terpleset lalu ia jatuh ke sungai. Darman berusaha untuk berenang dan menepi, akan tetapi arus semakin kencang, seperti ada banjir dari arah utara. Darman panik, tubuhnya semakin dingin, tangannya tiba-tiba saja kram, begitu juga dengan kakinya. Tolong! Tolong! Teriak Darman terputus-putus. Sesekali dia menelan air sungai yang keruh. Tolong! Sekali lagi Darman berharap ada yang menolongnya. Akan tetapi hujan yang deras membuat jalanan sepi, tak ada orang yang melintas. Apalagi jarak dari sungai ke jalanan cukup jauh, keadaan juga sangat gelap, tak ada lampu penerang. Samar-samar Darman melihat seperti sebuah pusaran air dan dari sana arus berputar-putar. Sial, kalau aku sampai masuk sana bisa celaka, umpat Darman. Meskipun kaki dan tangannya kram, dia mencoba untuk menepi dan akhirnya ia menemukan sebuah akar pohon. Darman berpegangan dan berusaha untuk menepi. Hasilnya tak sia-sia, Darman berhasil menepi. Dia mengusap wajahnya dan bernafas lega. Untung masih selamat, kalau enggak bisa mati konyol aku, Darman berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba saja suara petir terdengar menggelegar, kilatnya sampai terlihat. Darman menoleh dan ternyata tak jauh dari sana ada pohon kelapa yang tersambar petir lalu roboh.
Darman berusaha untuk naik, namun naas. Kakinya kembali tergelincir dan ia terseret arus sungai. Tubuh Darman kini sudah berada di pusaran air dan berputar-putar. Sesekali ia berusaha meminta tolong dan berteriak, akan tetapi sia-sia. Darman tersedot pusaran air masuk ke dalam, dan saat itu juga dia sudah tak sadarkan diri. Sementara itu hujan sudah reda. Beberapa orang melihat ke arah pohon kelapa yang tersambar petir. Sementara itu, laki-laki yang tadi menemui Darman justru mencari keberadaan Darman, namun tidak ada. Hanya ikannya saja yang ada di sana. "Tolong, ada orang hanyut!" teriakan laki-laki tersebut membuat semua orang lari menghampiri. Darman tersadar. Ia membuka matanya perlahan, mengerjap-ngerjapkannya, menyesuaikan dengan cahaya yang masuk. Darman menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mengenali tempat asing itu. Ruangan itu sangat asing bagi Darman. Dia mengerutkan keningnya, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Darman berusaha mengingat-ingat kejadian semalam saat dirinya memancing dan tiba-tiba terseret arus deras masuk ke dalam pusaran air. "Apa aku mimpi ya semalam?" batin Darman. Tak lama kemudian, dari balik tirai muncul sosok wanita yang sangat cantik dan anggun. Wanita itu mengenakan baju kemben berwarna putih kemasan serta mahkota yang bertengger indah di kepalanya. Mata Darman membulat sempurna. Dia tidak percaya bahwa di zaman modern seperti ini masih ada wanita yang memakai pakaian seperti itu. Namun, lagi-lagi Darman mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah mimpi. "Kamu sudah bangun?" tanya wanita itu dengan suara lembut yang membuat hati Darman berdesir. Darman masih belum menjawab pertanyaan wanita itu. Pikirannya masih dipenuhi dengan tanda tanya. Darman juga memperhatikan sekeliling ruangan dengan seksama. Ruangan itu tampak seperti kerajaan yang megah dan mewah, namun dinding-dindingnya aneh seperti terbuat dari sisik ikan. "Kamu masih sakit?" tanya wanita itu lagi, menyadari bahwa Darman tidak menjawab pertanyaannya. Darman mengerjapkan mata. Ia sadar bahwa wanita itu sedang berbicara dengannya. Iya, kamu siapa? Lalu aku di mana?" tanya Darman dengan suara terbata-bata. Wanita itu tidak langsung menjawab pertanyaan Darman. Dia hanya tersenyum lebar. Senyumannya begitu mempesona hingga mampu membuat dada Darman bergetar hebat. "Aku Dewi Larasati. Panggil saja aku Dewi. Siapa namamu?" Suara yang keluar dari mulut wanita itu seakan menenangkan jiwa Darman yang sedang kalut. Darman semakin bingung. Nama Dewi Larasati terdengar sangat asing di telinganya, akan tetapi paras ayunya yang memikat membuat dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita tersebut. "Aku ada di mana?" tanya Darman lagi, mencoba mengalihkan perhatian dari pesona wanita itu. Belum sempat dia melanjutkan pertanyaannya, beberapa pelayan wanita yang cantik dan anggun datang membawa nampan berisi makanan dan minuman. Salah satu seorang pelayan memberikan sebuah gelas yang terbuat seperti cangkang telur kepada Dewi. Sementara itu, Dewi mengambil gelas tersebut dan memberikannya kepada Darman. Sebenarnya, Darman ingin menolak pemberian itu, apalagi melihat bentuk gelas yang membuatnya merinding. Akan tetapi, tatapan halus dari wanita itu membuat Darman tidak bisa menolaknya. Ia pun meraih gelas tersebut dengan tangan gemetar. Air yang berada di dalam gelas itu terlihat aneh dan tak biasa. Warnanya hijau keruh seperti air lumut, namun tidak ada bau apapun yang tercium dari air itu. Darman mengerutkan dahinya. Ia merasa curiga dengan minuman itu. "Minumlah, itu jamu.
agar badanmu segera pulih, ujar wanita itu dengan nada lembut. Darman menganggukkan kepalanya. Dengan ragu, ia segera meneguk jamu tersebut hingga tandas. Rasanya aneh dan sedikit pahit, namun ia berusaha untuk menelannya. Beberapa menit kemudian, tubuh Darman terasa menjadi lebih segar dan bugar. Rasa nyeri di tangannya yang sedari tadi ia rasakan kini sudah menghilang. "Bagaimana? Apakah kau sudah membaik?" tanya wanita itu sambil tersenyum menunjukkan deretan giginya yang putih bersih. Darman menganggukkan kepalanya, dan kali ini ia tersenyum. Tubuhnya juga terasa lebih ringan. Dia mulai merasa nyaman dengan keberadaan wanita itu dan tak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Akan tetapi, dia masih penasaran dengan siapa wanita itu sebenarnya dan di mana dia berada saat ini. Beberapa hari berlalu, kini Darman sudah terbiasa dengan keberadaan Dewi Larasati di sisinya. Bahkan, dia merasa sangat dekat dengan wanita itu. Setiap hari, Dewi mengajak Darman berkeliling kerajaan yang indah dan megah itu. Akan tetapi, ada satu hal aneh dan membuat Darman penasaran. Dewi Larasati tidak pernah memperbolehkan Darman untuk melihat ke atas ke arah langit-langit kerajaan. Darman sebenarnya sangat penasaran mengapa ia tidak boleh melihat ke arah atas. Bukankah tempat ini sangat indah? Apalagi jika Darman bisa melihat ke arah atas, pasti pemandangannya akan semakin menakjubkan. Namun, lagi-lagi larangan Dewi membuat Darman tak berdaya. Dia tidak berani untuk melanggar perintah wanita yang telah menyelamatkannya itu. Apalagi di tempat ini, Darman dilayani seperti seorang raja. Semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Dia tidak perlu lagi susah payah bekerja mencari uang kemana-mana. Darman juga tidak perlu lagi mencari rumput untuk dijual demi menghidupi dirinya sendiri dan orang tuanya. Dia tidak perlu lagi bingung besok mau makan apa, besok apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan uang. Karena memang mencari pekerjaan yang tetap itu sangat sulit, apalagi Darman tidak memiliki pendidikan yang layak seperti orang-orang lainnya. Dia hanya seorang pemuda desa biasa yang tidak memiliki apa-apa. "Apa kamu betah di sini, Darman?" tanya Dewi tiba-tiba yang muncul dari balik pilar diikuti oleh para pelayan setianya. Darman yang tengah melamun sontak menoleh ke arah Dewi. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan mantap. "Ya, aku sangat betah di sini, Dewi. Rasanya aku tidak mau lagi kembali ke rumahku," jawab Darman apa adanya, jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Dewi tersenyum mendengar jawaban Darman. Dia berjalan semakin mendekat ke arah Darman. Wajahnya yang ayu tampak sedikit lesu. "Tapi waktumu di sini sudah habis, Darman. Aku takut kalau ayahku tiba-tiba datang dan tahu aku membawa laki-laki ke sini, dia pasti akan murka," jawab Dewi. Suaranya terdengar sedih. Saat ini raut wajahnya berubah. Darman menatap lekat ke wajah Dewi, mencoba mencari tahu apa yang sedang difikirkan wanita itu. Dia tidak mau pergi dari tempat ini, apalagi Darman sudah merasa sangat nyaman dan bahagia berada di sisi Dewi. "Kenapa begitu, Dewi? Atau kamu bisa jadikan aku pelayan saja? Dengan begitu, kamu tidak perlu takut saat ayahmu datang," usul Darman berharap Dewi mempertimbangkan permintaannya. Dewi menggelengkan kepalanya. Dia tahu semua tidak semudah yang difikirkan oleh Darman. Situasi di kerajaannya sangat rumit dan penuh dengan aturan yang ketat. "Tidak, Darman. Itu tidak mungkin. Ayahku akan semakin curiga dan marah. Kamu tidak tahu bagaimana sifat ayahku," jawab Dewi, mencoba menjelaskan kepada Darman betapa berbahayanya situasi yang sedang mereka hadapi. Darman tampak frustasi dan putus asa.
Akan tetapi, dia memang dikenal sebagai orang yang keras kepala dan memiliki keinginan yang sangat kuat. Darman tidak menyerah begitu saja. Apapun akan ia lakukan demi bisa tinggal di tempat ini di sisi Dewi. Selain sudah merasa hidup enak dan nyaman, Darman ternyata telah jatuh hati kepada wanita cantik itu. Tolonglah Dewi, aku yakin ada cara lain. Aku mohon padamu, pintu Darman dengan nada memohon, berharap Dewi akan memberikan kesempatan padanya. Darman tidak ingin berpisah dengan wanita yang telah mengisi hatinya itu. Dewi menghela nafas panjang, tampak berpikir keras. Dia kemudian menatap ke arah Darman dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebenarnya ada satu cara, Darman, tapi aku takut kau tidak mau melakukannya, jawab Dewi dengan nada ragu. Wajah Darman mendadak berubah menjadi sangat senang dan bersemangat. Dia meraih tangan Dewi dan menggenggamnya erat. Apa itu? Apapun akan aku lakukan, Dewi, asalkan aku bisa tetap berada di sisimu, jawab Darman antusias. Dewi menarik nafas dalam-dalam sebelum ia melanjutkan perkataannya. Kamu harus menikah denganku, Darman. Kamu harus bisa memberikan aku keturunan. Dengan begitu, ayahku tidak akan marah dan tidak akan mengusirmu dari sini, jawab Dewi, suaranya bergetar. Tanpa pikir panjang, Darman langsung saja mengiyakan tawaran Dewi. Dia tak lagi bertanya apa konsekuensi yang akan diterima jika menikah dengan Dewi. Baginya, yang terpenting adalah dia bisa tetap tinggal di kerajaan ini, hidup enak tanpa harus bekerja keras. Dewi kemudian menjelaskan bahwa jika sudah menikah dengannya, Darman tidak boleh lagi membahas tentang rumahnya. Dia tidak boleh kembali ke rumah dan keluarganya, semua tentang masa lalunya. Dan Darman tak boleh mengundang orang tuanya saat mereka menikah. Satu hal lagi yang sangat penting, Darman tidak boleh sampai melihat ke atas. Jika semua itu dilanggar, maka Darman akan celaka dan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Darman langsung saja menyetujuinya tanpa ragu, tanpa banyak tanya dan penolakan. Dia sudah dibutakan oleh cinta dan keinginan untuk tetap tinggal di kerajaan yang mewah dan nyaman itu. Beberapa hari pun berlalu. Berita pernikahan antara Darman dan Dewi sudah menyebar ke seluruh kerajaan. Saat itu, Dewi sedang duduk dan sang ayah menghampirinya. Kamu memang pintar, Dewi. Untung saja laki-laki itu mau. Akhirnya kita akan bisa memiliki penerus yang sakti mandraguna, ujar sang ayah bangga kepada Dewi. Dewi tersenyum bangga. Ia sebenarnya sudah merencanakan. Bukan tanpa alasan Dewi menyelamatkan Darman karena dia ingin memiliki keturunan. Terima kasih, ayah. Sepertinya dia orang yang tamak dan terlena dengan kehidupan mewah ini, jawab Dewi dengan senyuman licik. Dari balik wajahnya yang cantik, ternyata Dewi menyimpan misteri. Sementara itu, di tepi sungai, proses pencarian Darman masih dilakukan. Kedua orang tuanya berharap jika Darman bisa ditemukan kembali. Jubaidah sang ibu saat itu tengah duduk sambil menangis. Darman, kamu di mana, nak? Seru wanita itu terisak, akan tetapi tak ada jawaban, hanya gemericik air sungai yang mengalir. Beberapa upaya sudah dilakukan, mulai menghanyutkan tikar dan bantal, karena menurut kepercayaan orang di sana, jika ada orang yang hanyut, maka harus dilakukan ritual seperti itu. Dengan begitu, mereka bisa tahu di mana mayat atau orang yang hilang sesuai dengan berhentinya tikar dan bantal itu. Akan tetapi, tak ditemukan sama sekali, bahkan tikar dan bantal itu juga tak tahu berhenti sampai di mana, apakah sampai ke Laut Puger. Mak, ayo pulang, Mak. Hari sudah makin sore. Besok kita cari lagi, ajak Nasun sang suami dari Jubaidah dengan nada yang lembut. Dia berusaha menenangkan istrinya yang terus saja menangis.
Jubaida menatap lama ke arah sungai yang keruh dan berarus deras itu. Air matanya masih terus mengalir membasahi pipinya. Dengan berat hati, akhirnya dia bangkit dari duduknya dan mengikuti langkah suaminya untuk pulang. Nasun masih berharap di dalam hatinya agar anaknya bisa ditemukan dengan selamat. Meskipun mereka sering berbeda pendapat dan berselisih paham, namun tetap saja Darman adalah anak yang sangat ia sayangi. Darman seringkali membantu Nasun mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Bahkan saat itu Nasun sudah berniat untuk menikahkan Darman dengan anak dari temannya agar Darman memiliki pendamping hidup dan tidak kesepian lagi. Akan tetapi semua rencana itu kini sirna sudah. Pernikahan Darman dan Dewi Larasati berlangsung dengan sangat meriah. Seluruh kerajaan bersukacita menyambut hari bahagia itu. Banyak tamu undangan yang datang dari berbagai penjuru. Ada juga beberapa manusia yang hadir. Manusia-manusia itu mendapatkan undangan khusus dari ayah Dewi Larasati, Raja Amerta. Ya, Raja Amerta seringkali menyempatkan diri untuk pergi ke permukaan untuk sekedar menjalin hubungan baik dengan manusia. Namun, tidak semua manusia bisa melihat atau merasakan kehadiran Raja Amerta dan para makhluk gaib lainnya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan batin yang tinggi yang bisa membedakan mana manusia asli dan mana yang bukan. Ritual pernikahan berlangsung dengan sangat hikmat dan sakral. Darman dan Dewi Larasati mengenakan pakaian khas kerajaan yang mewah dan berkilauan. Ada pertunjukan wayang kulit seperti layaknya pernikahan manusia pada umumnya, namun alur cerita yang ditampilkan dalam pertunjukan wayang kulit itu berbeda dari biasanya. Sementara itu, Darman dan Dewi Larasati sudah mulai menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah. Mereka saling mencintai dan saling menjaga satu sama lain. Namun Darman masih belum mengetahui rahasia besar yang disembunyikan oleh Dewi Larasati. Dia masih belum menyadari bahwa pernikahannya ini adalah bagian dari rencana jahat yang akan mengancam nyawanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan mewah itu terjadi. Kini Dewi tengah mengandung. Darman merasa sangat bahagia dan bersyukur karena akan segera menjadi seorang ayah. Akan tetapi, di tengah kebahagiaan itu, rasa penasaran tiba-tiba saja muncul dalam benak Darman. Rasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya istrinya dan mengapa ia tidak diperbolehkan untuk melihat ke atas. Namun, rasa penasaran itu segera ia tepis jauh-jauh. Darman tidak ingin menyakiti hati Dewi. Saat itu, Darman sedang duduk-duduk di luar istana sambil menikmati pemandangan. Dia menatap beberapa orang yang sedang berlalu lalang. Entah apa yang sedang mereka lakukan, dan tanpa sengaja mata Darman tertuju ke arah kaki orang-orang tersebut. Awalnya, Darman tidak terlalu memperhatikan, namun lama-kelamaan dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kaki-kaki mereka. Darman menajamkan pandangannya, mencoba memastikan apa yang sedang dia lihat. Darman berpikir mungkin dia salah lihat. Akan tetapi, semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas keanehan itu terlihat. Tidak semua orang memiliki kaki yang normal seperti dirinya. Laki-laki maupun perempuan, tidak ada satupun yang memiliki tumit seperti manusia pada umumnya. Darman masih mencoba berpikir positif. Mungkin orang-orang itu mengalami cacat sejak lahir. Tapi aneh, bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan hampir semua orang yang dia lihat. Darman terdiam. Selama ini
Ia sendiri tidak pernah memperhatikan Dewi secara detail. Darman selalu terpukau dengan kecantikan dan kebaikan hati istrinya sehingga dia tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda. Karena penasaran, Darman pun bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam istana. Dia ingin mencari tahu kebenaran tentang apa yang sedang terjadi. Saat itu, Dewi Larasati sedang duduk mengelus-ngelus perutnya yang semakin membesar. Darman mencoba melihat ke arah kaki Dewi, namun sial, wanita itu mengenakan pakaian panjang yang menjuntai hingga menyentuh lantai sehingga menutupi seluruh kakinya. Darman kemudian beralih menatap wajah Dewi, mencari celah atau petunjuk yang mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaannya. Lagi-lagi, dia tidak menemukan apapun yang berbeda dari wajah cantik istrinya itu. Rasa penasaran semakin bergelayut di benak Darman. Setiap malam, ia tak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kadang-kadang, Darman secara diam-diam berjalan menyusuri istana, berharap bisa menemukan petunjuk atau jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Akan tetapi, usahanya selalu berakhir sia-sia. Dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan atau keanehan di istana itu. Malam hari berikutnya, saat Darman kembali berjalan-jalan tanpa tujuan, Darman melihat pemandangan yang sangat aneh dan tidak biasa. Di salah satu sudut istana, dia melihat sebuah telur berukuran sangat besar. Jantungnya berdebar kencang saat melihat telur raksasa itu. Dengan hati-hati, Darman mendekati telur tersebut. Ia mengamati dengan seksama telur itu. Telur apa ini? Kenapa besar sekali? Batin Darman saat tangannya menyentuh permukaan telur itu. Tiba-tiba saja telur itu bergerak-gerak dan sedikit retak. Darman terkejut. Ia mundur beberapa langkah. Hampir saja ia terjatuh ke lantai. Darman merasakan hawa dingin keluar dari dalam telur itu. Tiba-tiba saja Darman mendengar suara derap langkah kaki yang bergema di seluruh ruangan. Sontak saja ia bersembunyi di balik pilar yang besar. Nafasnya memburu dengan cepat. Tangannya gemetar hebat karena ketakutan. Darman tak mau sampai ketahuan oleh siapapun. Dia takut hidupnya akan celaka dan dia akan mendapatkan hukuman. Langkah kaki itu semakin mendekat ke arah tempat persembunyian Darman. Darman meluruhkan tubuhnya di atas lantai, memegang dadanya dan memejamkan matanya. Dia berdoa dalam hati agar tidak ada yang menemukannya. Setelah beberapa saat, suara langkah itu tak lagi terdengar. Darman mengintip pelan dari balik pilar. Darman memastikan bahwa orang-orang yang tadi berjalan itu sudah tak ada lagi di sekitaran tempat itu. Setelah merasa aman, Darman segera bangkit. Ia berlari mengendap-endap menuju ke kamarnya. Dia ingin segera menjauh dari tempat itu. Sesampainya di kamar, Darman melihat istrinya yang tadi sudah tidur dengan pulas, kini sudah duduk di tempat tidur menatap ke arah pintu dengan tatapan yang tajam. "Dari mana saja kamu?" tanya Dewi dengan nada dingin. Darman terkejut. Ia merasa gugup. Dia mencoba tersenyum pada istrinya lalu berjalan mendekat. Enggak, habis jalan-jalan aja," dusta Darman, berharap istrinya akan percaya dengan alasannya. Dewi kembali memicingkan matanya, menatap Darman dengan tatapan menyelidik. Dia bukanlah orang bodoh seperti yang Darman pikirkan. Dia tahu bahwa suaminya itu sedang menyembunyikan sesuatu darinya, akan tetapi dia mencoba untuk tenang dan bersikap biasa saja. Dewi tersenyum kepada Darman, mencoba menyembunyikan kecuriganya. "Ayo, kita tidur saja," ajak Dewi dengan nada lembut. Darman terdiam sejenak, merasa tidak nyaman dengan tatapan istrinya, akan tetapi dia tidak berani membantah. Darman pun segera menghampiri Dewi dan berbaring di sebelahnya.
Saat ini, dia mulai merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak beres dengan istrinya dan kerajaan ini. Beberapa bulan berlalu, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Dewi Larasati akan segera melahirkan. Dia dibawa ke sebuah ruangan khusus yang dijaga ketat oleh para pelayan. Darman juga tidak diperbolehkan untuk ikut masuk ke dalam ruangan itu. Dia hanya boleh menunggu di luar istana dengan perasaan cemas dan gelisah. Hal itu semakin membuat Darman curiga. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Seharusnya sebagai seorang suami, Darman berhak untuk menemani istrinya saat melahirkan, untuk memberi dukungan dan semangat padanya. Perasaan was-was, takut, dan curiga saat ini bercampur aduk menjadi satu. Entah kenapa, semakin hari ia merasa bahwa tempat ini semakin aneh. Tidak ada pasar di tempat ini, bahkan tidak ada orang yang menjual ikan atau bahan makanan lainnya. Pada awalnya, Darman berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar. Mungkin saja orang-orang di sini memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan makanan. Namun, yang lebih aneh lagi, aktivitas warga di tempat ini seakan itu-itu saja, tidak ada perubahan. Tidak seperti di tempat asalnya, di mana orang-orang memiliki berbagai macam pekerjaan dan aktivitas yang berbeda-beda. Di tempatnya sekarang, aktivitas orang-orang hanya berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan saat dihidangkan masakan yang lezat, hanya dengan mencium aromanya saja Darman sudah merasa kenyang. Selang beberapa saat, pintu ruangan itu terbuka dan pelayan keluar dengan wajah berseri-seri. Mereka membawa bayi yang sudah dibungkus dengan selimut berwarna keemasan. Darman yang sedari tadi menunggu dengan cemas langsung bangkit dan menghampiri pelayan itu. Namun ada sesuatu yang aneh yang membuat Darman heran. Beberapa pelayan lainnya juga datang dari dalam ruangan itu, dan mereka juga membawa bayi-bayi yang sama. Jumlah bayi itu tidak hanya satu, ada sekitar 5 bayi. Darman semakin bingung dan tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Padahal selama ini dia melihat perut Dewi tidak terlalu besar. Bagaimana bisa Dewi melahirkan 5 bayi sekaligus? "Tuan, ini anak-anak Anda," ujar salah seorang pelayan kepada Darman dengan nada hormat. Mendengar ucapan pelayan itu, Darman menelan salivanya dengan kasar. Bulu kuduk yang meremang, jantungnya berdebar semakin kencang. Kok bisa banyak begini ya? Kayak anak kambing, batin Darman dengan perasaan campur aduk antara senang dan curiga. Seolah-olah bisa membaca pikiran Darman, para pelayan itu tersenyum. "Memang di sini orangnya subur-subur, Tuan. Kalau melahirkan hanya 1 anak, itu berarti dia tidak subur. Selamat, Tuan. Anak Anda 2 perempuan dan 3 laki-laki," jelas salah seorang pelayan dengan nada yang ramah. Dengan tangan gemetar, Darman meraih salah satu bayinya dan menggendongnya dengan hati-hati. Dia menatap bayi itu dengan seksama. Lagi-lagi, Darman menemukan sesuatu yang aneh. Kenapa mulut bayi itu sama semua? Seolah-olah tidak ada perbedaan antara satu bayi dengan bayi yang lainnya. Lalu Darman melihat ada cangkang telur yang masih menempel di tubuh bayi itu. Loh, kok ada cangkang telur ya? Apa selama ini jangan-jangan? Bertin Darman pada dirinya sendiri dengan suara bergetar. Ia mulai menyadari bahwa selama ini dirinya telah tertipu, hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Keanehan pun kembali terjadi. Saat itu, Dewi muncul dari dalam ruangan dengan keadaan sangat sehat dan bugar, seolah-olah dia tidak mengalami proses melahirkan yang melelahkan. Pemandangan itu kembali membuat Darman menelan ludahnya. Dia semakin yakin bahwa istrinya itu bukanlah manusia biasa. Darman menghampiri Dewi dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Kok kamu langsung bisa jalan begini? Biasanya kan orang kalau habis melahirkan itu pasti lemas dan sakit," ujar Darman tanpa basa-basi. Dewi
Hanya menaikkan sudut bibir sedikit, membentuk senyuman sinis, dia menyentuh pundak Darman dengan lembut. Namun, sentuhan itu tak lagi terasa menenangkan seperti dulu. Aku ini istimewa, Darman. Aku ini kuat. Tidak seperti wanita lainnya, jawab Dewi dengan nada meremehkan. Seolah-olah dia ingin menegaskan bahwa Dewi berbeda dari manusia biasa. Darman tidak percaya begitu saja dengan ucapan Dewi. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Darman akhirnya memilih untuk diam dan menyimpan semua pertanyaan dalam benaknya. Darman bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang siapa sebenarnya Dewi dan apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan ini. Beberapa hari sudah berlalu. Bayi-bayi itu tumbuh dengan cepat. Tidak seperti bayi pada umumnya, Darman semakin frustasi. Dia ingin segera mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Siang itu, saat Darman tengah berjalan-jalan tanpa tujuan di sekitar istana, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki tua. Rambut laki-laki itu sudah memutih semua dan wajahnya dipenuhi kerutan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari laki-laki itu yang menarik perhatian Darman. Darman memperhatikan laki-laki itu dengan seksama. Kemudian, ia melihat ke arah kaki laki-laki itu dan ia terkejut saat melihat bahwa laki-laki itu memiliki tumit seperti dirinya. Tanpa ragu, Darman menghampiri laki-laki itu dan menyentuh lengannya. "Pak," panggil Darman dengan penuh harap. Laki-laki itu menoleh dan memperhatikan Darman dari atas sampai bawah. Dia akhirnya tersenyum ramah kepada Darman. "Kamu manusia juga ya? Bagaimana menurutmu di sini? Pasti sangat berbeda kan?" tanya laki-laki itu. Darman memicingkan matanya, tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh laki-laki itu. Darman akhirnya bertanya pada laki-laki itu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Laki-laki itu heran karena Darman tidak tahu apa-apa tentang kerajaan ini. Dia akhirnya bercerita kepada Darman bahwa mereka saat ini tengah berada di Istana Buaya Putih, sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh Raja Amerta yang tidak lain adalah ayah dari Dewi Larasati. Mereka bisa masuk ke dalam kerajaan ini karena Raja Amerta mengenal mereka atau memberikan izin kepada mereka untuk masuk. Mendengar penjelasan itu, Darman terhuyung. Dia tidak menyangka bahwa selama ini ia telah tertipu dan menikah dengan siluman buaya putih. Laki-laki itu juga menjelaskan kadang ada orang yang sengaja melakukan perjanjian dengan siluman buaya putih menikah dengan dia agar menjadi kaya raya. Ada juga yang datang dan pergi jika mereka melakukan perjanjian gaib. Darman di sini masih bingung. Ia pun bercerita kepada laki-laki itu bahwa dia saat ini adalah suami dari Dewi Larasati dan sudah memiliki anak. Darman memohon kepada orang itu agar dia bisa kembali ke asalnya. Darman tidak pernah melakukan perjanjian gaib untuk menjadi kaya. "Mungkin saja keluargamu yang melakukan perjanjian gaib itu dan kamu adalah tumbalnya," ujar laki-laki itu. Darman menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul keluarganya faham agama dan tidak akan mungkin melakukan hal-hal seperti itu. "Tolong Pak, bantu aku Pak," pinta Darman. Laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada izin, maka tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Jikapun bisa, maka mereka akan mati. Di sini Darman juga menanyakan kenapa ia tak boleh melihat ke atas. Laki-laki itu pun kembali menjelaskan kalau Darman melihat ke atas, maka semuanya akan menjadi air, bukan lagi istana yang indah dan megah. Bulu kuduk Darman meremang. Di sini tekadnya sudah bulat. Dia pun akhirnya mencari Dewi dan menghampirinya yang saat itu sedang menimang anaknya. "Dewi, aku ingin bicara," suara Darman yang tiba-tiba membuat Dewi terkejut. "Ada apa?" tanya Dewi sinis.
Jadi selama ini kau sudah berbohong padaku. Kau bukanlah manusia biasa, Dewi. Suara Darman meninggi. Dewi tidak terkejut. Dia sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Iya, jawab Dewi singkat. Tega kamu, Dewi. Kamu tega melakukan ini padaku. Padahal cintaku padamu tulus. Dan sekarang aku ingin pergi dari sini. Darman segera berbalik dan ia segera menoleh ke atas. Bukan aku yang tega, tapi ibumu. Dia yang sengaja menumbalkan kamu agar mereka bisa hidup kaya raya, jawab Dewi. Tapi telat. Saat itu istana sudah berubah menjadi air dan sungai yang arusnya deras. Darman hanyut dan tak bisa berenang. Saat itu juga Dewi mencoba membantu dan ia membawa Darman yang sudah tak sadarkan diri di tepi sungai tepat di bawah jembatan. Dewi menatap Darman cukup lama sebelum akhirnya dia pergi. Dia memberikan air yang sama saat pertama kali Darman datang. Pulang, dan jangan pernah ingat-ingat tentang aku dan anak-anakku. Anggap saja itu hanya mimpi burukmu, bisik Dewi, dan dia segera pergi. Setelahnya, Dewi pergi meninggalkan Darman dan kembali ke dalam sungai, meninggalkan Darman yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Pada awalnya, Dewi memang hanya ingin menjebak Darman atas perintah dari ayahnya. Tapi entah kenapa, lama-kelamaan rasa cinta itu muncul di hati Dewi dan semakin lama cinta itu semakin besar. Dewi tahu mereka berdua tidak mungkin bisa terus bersama. Dewi tahu hari perpisahan itu akan segera tiba. Akan tetapi, Dewi tidak mau jika Darman meninggal setelah ia kembali ke alam manusia. Maka Dewi akhirnya memberikan air obat itu lagi kepada Darman. Jika Darman tetap hidup, maka Dewi akan selalu dikenang. Beberapa saat kemudian, Darman mengerjapkan matanya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tempat itu tak asing terlihatnya. Tapi Darman heran kenapa ia bisa berada di pinggir sungai. Darman segera bangkit dan berjalan naik ke atas. Akan tetapi Darman bingung di mana rumahnya dan kemana arah jalan pulangnya. Darman memutuskan untuk duduk di jembatan. Dia berharap ada orang yang dikenal atau mengenalinya. Benar saja, tak lama kemudian ada seorang tukang becak yang mengenali Darman. Dia pun sontak berteriak memanggil warga. Semua orang pun berkerumun. Tukang becak itu memutuskan untuk mengantarkan Darman pulang ke rumahnya. Lalu yang membuat Darman semakin heran adalah rumahnya yang dulu kecil dan dindingnya terbuat dari bambu kini sudah berubah. Rumah itu terlihat megah, mewah, berlantai 2 dan pagarnya terbuat dari besi. Nasun ayah Darman yang melihat keberadaan Darman, ia langsung berlari menghampiri memeluk Darman. Sudah 5 tahun lamanya Darman hilang dan dianggap meninggal. Kini ia kembali lagi dalam keadaan selamat dan wajahnya tak berubah. "Mak kemana, Pak?" tanya Darman saat itu. "Makmu meninggal, Darman. Maaf, Leh. Ternyata selama ini makmu yang sengaja menumbalkan kamu agar keluarga kita menjadi kaya raya. Maafkan kami, Leh. Maaf." Nasun menangis terseduh-seduh. Tubuh Darman luruh ke atas tanah. Dia tidak menyangka wanita yang sudah melahirkannya itu tega menumbalkan dirinya. Ibunya yang selama hidup itu taat, rajin beribadat, ternyata terbuai dengan kekayaan instan lewat cara pesugihan. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, ini ngeri banget ya Darman. Tapi kalau ini pendapat saya ya, kisah barusan ya. Darman ini sebenarnya udah tahu. Kalau menurut saya ya, sudah tahu kalau ini tuh bukan di alam dia nih, ya kan. Bahwa apa yang dia temui itu tuh bukan di alam dia, tapi dia memang sudah kepincut sama sosok Dewi Larasati dan tidak menyangka kalau Dewi Larasati itu ternyata adalah sosok siluman buaya putih. Itu kalau menurut saya, prediksi saya. Karena ya pasti dia akan mikir dong sepanjang selama dia tinggal di sana itu pasti dia akan berpikir tentang kejanggalan-kejanggalan juga. Karena
dia kok tiba-tiba ada seorang wanita cantik dari kerajaan suka sama dia, pasti dia akan berpikir seperti itu. Tapi ini menurut saya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan merasa dijebak oleh sosok siluman buaya putih. Wah, ini ngeri banget ya. Dan ternyata di sini dia itu memang ternyata ditumbalkan oleh orang tuanya. Ini yang saya benar-benar nggak bisa ini ya, nggak menduga di sini menurut saya ya. Jadi saya pikir ya dia hanya terjebak ya di dalam kerajaan itu karena dia mancing di malam hari, karena nggak boleh, nggak ada orang yang berani mancing di situ. Dia berani nekat, mungkin melanggar pantangan apa, sehingga dia dibawa ke alam buaya putih. Tapi ternyata ibunya sudah bersekutu dengan siluman buaya putih dan menumbalkan Darman sebagai tumbal pesugihan. Ngeri banget. Dan yang kerennya lagi, ternyata dalam perjalanannya Dewi Larasati menaruh hati sama Darman. Ya entahlah ya, mungkin apa karena kepolosannya dan lain-lain, atau ya itulah, cinta bisa datang kapan saja, pada siapa saja dan di mana saja, teman-teman. Dan di sini yang seharusnya Darman dikembalikan ke alam dunia dengan kondisi tidak bernyawa, di sini ternyata Dewi Larasati mengobatinya sehingga Darman bisa balik ke dunia dengan selamat. Luar biasa sekali. Dan yang endingnya bikin terkejut lagi, ketika sampai rumah dia, rumahnya udah berubah tapi ibunya sudah tiada. Keren pakai banget. Saya suka nih kisah-kisah seperti ini ya teman-teman ya. Terima kasih Via Cornelia atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.